Halo Aquarius, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang kamu tidak akan menyangka, dan ini tidak kamu sangka dan tidak kamu duga ya. Ada yang akan mencari kamu, mereka akan mencari kamu ya dalam waktu dekat. Dan siapakah mereka? Kita akan coba lihat. Tapi ingat, buat Aqua, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Aquarius, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Aku juga berharap buat Aquarius semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, baik, kita akan shuffle kartunya. Inilah yang akan mencari kamu sebentar lagi ataupun dalam waktu dekat. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak dengan kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya, kartu ini belum membaca energi kamu. Oke, baik. Kita lihat dulu zodiak-zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Itu ada zodiak Death, Scorpio, Aries, Leo, Sagi, Taurus, Virgo, Capri, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri, dan Aries, Leo, Sagi. Itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu ya. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu ya. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu. Kita akan coba cek. Di sini ada kartu Death. Wow, Death ini ada gambaran ya tentang kondisi hubungan kamu yang saat ini sudah terpisah atau sudah berakhir. Ada hubungan yang memang sudah berakhir di sini. Death. Ini juga sempat membuat kamu galau, membuat kamu merasa depresi, membuat kamu merasa hilang gairah gitu ya. Kenapa? Karena mungkin ya orang ini dulunya itu begitu bahagia bersama kamu. Orang ini dulunya itu punya janji ya untuk selalu bersama dengan kamu, membangun suatu hidup yang yang bahagia pastinya ya. Nah ini, tetapi semua itu harus kandas ya, harus kandas. Mungkin karena sesuatu hal, ada perbedaan antara kamu dengan dia, atau adanya orang ketiga di antara kamu dengan dia ya. Namun aku lihat di sini kamu akan bisa membangun kembali hidup kamu. Kamu akan berpijak pada kaki kamu sendiri dan kamu akan benar-benar memperjuangkan hidup kamu. Walaupun kamu sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, sudah kecewa sekecewa-cewanya ya, sudah hancur sehancur-hancurnya, pada akhirnya kamu akan bisa bangkit. Karena kartu Death ini tidak hanya arti kata negatif ya. Ini juga tentang hal yang positif. Saat kamu ingin perjuangkan hidup, itu akan bisa kamu wujudkan ya. Ada kartu Death. Kartu Death ini adalah energi yang kamu miliki nantinya untuk bisa bangkit dari keterpurukan, dari kesedihan yang kamu. Semoga ya, namanya kita hidup, selagi kita bernapas, jangan biarkan kesedihan melanda. Jangan biarkan kekecewaan datang, ya. Sekarang bagaimana kita untuk mengatasi semua itu? Itu yang perlu kamu lakukan. Sehingga aku tahu kamu akan perjuangkan hidup kamu kembali. Ya, karena di sini ada Eight of Wands. Ini mungkin tentang seseorang. Setelah kamu merasa kesendirian selama ini sudah cukup lama, mungkin bagi kamu yang single, ada hal-hal yang tidak terduga yang kamu rasakan, yang akan menghampiri kamu, yang akan mencari kamu, ya. Seseorang ini mungkin adalah orang yang sudah cukup lama menyimpan rasa, ya. Seseorang ini bisa juga kita lihat ya, kita rasakan energinya itu cukup kuat. Kenapa? Karena dia juga punya masalah yang sama dengan kamu. Dia pengen cepat move on, dia pengen cepat melupakan. Dia pengen cepat hidupnya itu bangkit kembali. Makanya di sini ada hal-hal tidak terduga yang dia rasakan dan ternyata energinya itu melekat ke kamu. Energinya itu dekat dengan kamu. Makanya kamu mungkin tidak sadar.
mungkin juga ya tanpa kamu sadari ataupun tidak ya, kamu akan segera bertemu dengan dia, segera mungkin. Oke. Karena apa ya? Karena di sini aku juga melihat kejenuhan kamu itu membuat kamu merasa sedih banget. Jadi ada seseorang nantinya yang datang kepada kamu untuk membuat kamu bergairah kembali, bersemangat kembali. Ya. Atau ada ya seseorang yang akan mencari kamu dan ini kamu tidak menduga. Seseorang ini butuh bantuan dari kamu. Entah itu mungkin dari keluarga, entah itu mungkin dari teman-teman. Ya. Itu juga tidak kamu duga. Banyak hal yang tidak terduga nantinya. Tapi ada salah satunya, seseorang ini yang mungkin akan mencari kamu. Dia punya cinta, tapi juga punya alasan tersendiri. Alasannya itu apa? Karena uang. Karena hidupnya saat ini mungkin lagi stuck, lagi butuh bantuan, lagi butuh support dari seseorang. Dan dia tahu kamu itu adalah orang yang hebat. Karena kamu sendiri pernah punya masalah dan kamu bangkit sendiri. Itu yang dia lihat dari kamu. Makanya dia berpikir, satu-satunya jalan aku mencari kamu. Bahkan mungkin dia terinspirasi dari apa yang sudah kamu lakukan. Anggap dia tidak butuh uang, butuh bantuan uang atau modal atau apa. Tapi dia butuh support dari kamu, butuh dukungan dari kamu, butuh pelajaran-pelajaran yang memang bisa diambil dari kamu. Itu yang dibutuhkan. Apa yang kamu lakukan selama ini, dia pengen menyontoh agar kehidupan dia tidak stuck lagi. Karena aku lihat kamu memang benar-benar memperjuangkan hidup kamu kembali. Oke? Nah, aku juga melihat di sini ada seseorang yang begitu memikirkan kamu sejak lama. Ini juga ada Ace of Swords. Atau mungkin baru-baru dia baru kenalan sama kamu. Mungkin di dalam sebuah momen kamu berkenalan dengan dia. Terus di dalam perkenalan itu dia ngerasa ada getaran-getaran cinta gitu loh. Saat berjabat tangan, dia kayak ngerasa tangannya tuh dingin banget gitu. Dan bahkan dia pernah ada ya, setelah pertemuan itu dia memimpikan kamu. Dan dia tidak bisa menahan rasa rindu, rasa kepikiran itu. Kenapa aku harus memikirkan kamu? Makanya dia cepat nih, pengen datang ke kamu nih. Dia pengen, karena dia tahu ada sebuah harapan, ada sebuah kesempatan karena melihat kamu adalah orang yang single, belum punya pasangan. Ya, tapi kalau kamu yang punya pasangan, mungkin saja dia memikirkan kamu itu karena ambisi, ada obsesi. Kalau kamu perempuan, mungkin dia melihat dari body kamu, atau karena keseringan ketemu di suatu tempat, mungkin dalam dunia pekerjaannya kamu ataupun dia ya, atau di mana kamu yang punya komunitas, di sana kamu sering ketemu sehingga di kepikiran, aku kok ngerasa perasaan aku aneh ya ke kamu ya. Dan kebetulan sekali ada kesempatan yang ada ya antara kamu dengan itu kayak sering ketemu. Nah, itu kamu anggap itu adalah kesempatan untuk berbagi cerita. Atau jangan sampai ya kamu jadikan orang ketiga karena mungkin dia sudah punya pasangan atau kamu sudah punya pasangan. Ya. Aku melihat beberapa dari kamu ada Ten of Pentacles. Ini adalah gambaran di mana ini ada seseorang yang mencari kamu. Orang ini adalah orang yang mungkin sudah mapan. Bahkan ada yang mungkin lebih tua dari kamu atau yang seumuran ada juga. Tapi itu kamu akan bisa menyeimbangkannya dengan dia. Aku melihat seseorang ini benar-benar kayak dulu dia punya rasa sama kamu. Mungkin saja kalau kita sinkronkan dengan kartu sebelumnya, dia memikirkan kamu tapi dia tidak bisa bergerak dengan menuju ke kamu ya. Tapi dia berusaha untuk membangun diri dia dulu ya. Mungkin dia memaksimalkan pekerjaannya, dia mengumpulkan cuan dulu ya agar bisa menafkahi kamu. Dan sekarang saat dia benar-benar sudah menjadi orang yang sukses, dia datang menemui kamu ya. Oke, lanjut ya, maaf kalau ada suara-suara yang anak-anak yang menangis, abaikan saja ya. Oke, itu tadi aku katakan bahwasanya ada seseorang yang benar-benar dia menyiapkan segalanya dulu untuk bisa membahagiakan kamu.
Kalau dia seorang laki-laki ya, atau kamu yang seorang laki-laki, di sini kamu menyiapkan segalanya untuk bisa menafkahi dia nantinya, sehingga akhirnya kamu akan berkomitmen. Oke? Ada Princess of One. Aku juga melihat ada seseorang yang benar-benar mandiri banget gitu ya. Ini bisa dikatakan dia seorang perempuan. Jika kamu laki-laki, dia seorang perempuan yang mandiri. Dan jika kamu seorang perempuan, dia adalah laki-laki yang mandiri. Dan dia benar-benar orang yang tangguh di sini. Dia tidak akan mengenal menyerah dalam perjuangan ya untuk tujuan hidupnya. Salah satunya adalah menginginkan kamu. Dia menginginkan kamu di sini dan dia akan melakukan apapun untuk bisa memiliki kamu. Itulah keinginan terbesarnya dia. Oke? Nah, atau bisa dikatakan seseorang ini mungkin berasal dari masa lalu. Nah, dia ingin kembali menjalin satu hubungan bersama kamu. Dan ini sudah cukup lama direncanakan oleh dia. Bahkan dia mencoba mencari waktu yang tepat untuk mengatakannya kepada kamu. Semoga aja dalam waktu dekat ini, mungkin apalagi dalam momen kamu dengan dia ketemu di suatu tempat ya, di situ dia mencoba untuk menyampaikan segala perasaannya dia ke kamu ya. Oke, kita akan coba lihat seperti apa hubungan yang saat ini kamu jalin bersama dia. Oke, kita akan coba apakah yang terbaca. Untuk teman-temanku yang ingin personal reading atau coaching, bisa kontak personnya ada di kolom deskripsi ya, dan itu berbayar. Untuk rate-nya kamu bisa nanti tanyakan langsung di WhatsApp ya. Oke. Satu lagi. Ya. Wow, di sini aku juga melihat ya, kalau sinkron dengan kartu death, kamu itu mungkin pernah ditipu dulunya. Someone is wearing a false self mask in this relationship. Jadi ada hubungan kamu yang benar-benar udah kayak dibohongi oleh dia gitu loh. Mungkin awalnya kamu nggak tahu kalau dia itu sudah punya pasangan, atau kamu tidak tahu kalau dia awalnya itu hanya cinta main-mainan gitu loh. Tapi pada akhirnya mungkin ada cinta yang muncul, tumbuh. Tapi cinta kamu dengan dia itu tidak bisa disatukan. Oke? Nah, di sini pada akhirnya aku melihat kamu akan melupakan dia. Ada release your ex. Ini dia. Ada kartu death. Kamu mengakhiri semuanya. Kamu melupakan dia. Sekarang yang kamu lakukan adalah mungkin finance and career. Kamu mungkin fokus kepada karir kamu dan finansialnya kamu. Karena itu salah satu cara untuk kamu bisa melupakan dia. Karena orang ini memang sulit ya dilupakan awalnya. Karena awalnya itu kamu dengan dia sudah berjanji. Sudah benar-benar seperti ya kita itu bakal akan menikah gitu loh. Itu tujuan kamu dengan dia. Itu planningnya kamu dengan dia. Tapi pada akhirnya enggak. Nah, sejak itu berakhir, kamu tahu hidup kamu tidak akan selamanya begitu. Terpaku kepada masalah. Kamu depresi, kamu kecewa, kamu anxiety. Kamu nggak mau itu terjadi. Sehingga akhirnya kamu fokus kepada pekerjaan, kepada bisnis. Itu untuk menyembuhkan diri kamu. Supaya bisa melupakan dia. Ya. Nah, dan aku yakin sejak saat kamu fokus kepada pekerjaan, perlahan-perlahan kamu sudah mulai melupakan seseorang itu yang sudah menyakiti kamu. Dan sekarang yang terjadi adalah you already meet the romantic partner you seek. Kamu akan siap menemukan seseorang yang terbaik. Kamu mulai buka hati kamu. Ya, hati kamu yang tadi awalnya tertutup, itu akan bisa kebuka kembali. Karena kamu sadar, tidak mungkin selamanya aku berada dalam keadaan sepi, sendiri gitu loh. Bahkan ada yang menjauhi kamu, teman-teman sekalipun. Kenapa? Karena memang itu sudah jalannya untuk kamu bisa fokus kepada self love-nya kamu, kepada mencintai diri sendirinya kamu gitu. Dan pada akhirnya di sini ada new love, ada cinta baru yang akan hadir. Ada a new person has stirred your romantic feelings. Ada seseorang baru yang memiliki kayak stirred your romantic feeling. Dia merasakan perasaan yang begitu sangat berhasrat kepada kamu, perasaan yang begitu berbeda ya. Ini dia rasakan begitu sangat kuat ke kamu. Dia tahu kamu itu orang yang berbeda. Tidak seperti orang-orang yang pernah dia kenal sebelumnya. Ya. Dan di sini juga ada children. Your love life is being affected by children.
Ya hidup kamu itu benar-benar akan membawa efek yang cukup luar biasa. Kamu seolah-olah disupport oleh seseorang ya. Seperti apa ya? Kamu itu ngerasa hidup kamu itu terlahir kembali setelah bertemu dengan cinta baru ini. Karena namanya hidup, kita juga butuh teman. Kita butuh pasangan. Nah, sekarang coba kamu uh, kembali kepada diri kamu renungi, kenapa mungkin sampai detik ini aku belum menemukan pasangan. Pasti ada yang salah pada diri kita. Setidaknya kita tahu walaupun kita sudah baik, berusaha lebih baik lagi. Apa yang belum kita lakukan, coba lakukan. Karena suatu saat kamu akan menemukan fase baru ini, kehidupan baru ini, cinta baru ini. Ini akan membuat kamu ngerasa inilah hidup yang sebenarnya yang aku harapkan. Oke? Nah, jadi cinta baru ini juga berasal terkadang dari orang-orang yang pernah terkoneksi dengan kamu. Tapi tidak harus mantan ya. Tidak harus mantan terindah, tidak harus mantan yang sudah menyakiti, tapi bisa saja teman. Teman baik kamu, teman lama kamu, teman masa kecil kamu ya. Dan ini mungkin sinkron kepada hal yang tidak terduga. Aku tidak menduga sama sekali. Ini bisa terjadi pada aku. Yang dulunya aku ketemu dengan dia, kita nggak nyadar kalau kita itu bisa berjodoh sampai detik ini gitu loh. Detik ini kita bertemu kembali. Nah, itulah takdir yang kita tidak mengetahui dan tidak menyadari. Kalau itu pasti akan terjadi suatu ketika. Oke, saat kita menginginkan jodoh, aku yakin itu pasti akan datang. Ya. Nah, inilah Aquarius tentang sosok yang mungkin akan mencari kamu. Apapun yang terbaca di sini, intinya jadikanlah ini sebagai inspirasi bagi kamu, hal-hal yang positifnya ya. Hal yang negatif kamu buang jauh-jauh. Karena aku yakin saat kamu mengafirmasikan, saat kamu mencoba untuk memvisualisasikan orang-orang yang akan datang kepada kamu, maka kamu akan ngerasa doa kamu akan terwujud suatu ketika. Mungkin saja dalam waktu dekat ini, ataupun habis lebaran, semoga aja kamu akan ketemu ya. Oke, baik Aquarius, mungkin ini yang bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga kamu terhibur dan tercerahkan. Sampai ketemu lagi, dadah.